Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Renungan pagi bagi kita hari ini Rabu 28 Juli 2021 dari Amsal 24 ayat 3-4. Hikmat Allah. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Siapa yang membangun rumah kita? Apakah kita mengandalkan hikmat, pengertian, dan pengetahuan kita sendiri untuk membangunnya? Atau mengandalkan hikmat Tuhan? Apakah pondasinya kokoh atau di atas pasir yang mudah bergeser? Siapa arsitek, desainer, dan tukangnya? Rumah yang dimaksud bukanlah rumah tempat tinggal, tetapi gambaran akan keluarga. Dengan hikmat, rumah didirikan. Dengan kepandaian, itu ditegakkan. Dan dengan pengertian, kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Kita bisa memilih siapa yang membangun rumah kita, dan bahan apa yang digunakan untuk pondasi dan strukturnya. Pilihan kita untuk membangun bisa diri kita sendiri atau Tuhan. Kita dapat dari dunia atau dari kerajaannya. Tuhan adalah sumber segala hikmat, dan hikmat datang melalui pengenalan akan Tuhan. Mengenal Tuhan datang melalui waktu yang dihabiskan dalam hubungan dan komunikasi dengannya. Sama seperti kita mengenal teman baru atau membangun hubungan yang intim. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. Dan takut akan Tuhan yang dimaksud bukanlah rasa takut kepada Tuhan, tetapi hormat kepadanya, mengakui kekudusannya, dan menanggapinya dengan rendah hati serta takjub kepadanya. Seperti Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Demikian pula Ibrani 12 ayat 28 mengatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Tuhan menawarkan kepada kita untuk membangun rumah dengan bahan-bahan yang indah. Cinta, kekudusan, kerendahan hati, kehormatan, kebijaksanaan, dan itu semua adalah barang-barang kerajaannya, menjadikan kita tempat tinggal yang indah bagi rohnya. Tapi kita punya pilihan. Kita dapat memilih untuk membangun rumah dengan barang-barang duniawi. Paulus melihat perbedaan yang tajam antara apa yang disebut hikmat dunia dan hikmat Allah dengan mengatakan, bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? 1 Korintus 1 ayat 20. Karena hikmat dunia ini kebodohan di mata Allah. 1 Korintus 3 ayat 18-19. Bagi Paulus, satu-satunya hikmat yang benar adalah menjadi milik Kristus sepenuhnya. 1 Korintus 3 ayat 23. Hikmat dunia menentang dan menghalangi segala sesuatu yang mengarah kepada hikmat ilahi dan mencari jalan termudah. Hikmat Tuhan tidak takut akan rasa sakit atau kesulitan dan tidak melihat keadaan untuk menentukan apa yang baik dan benar atau untuk menentukan bagaimana perasaan. Hikmat Tuhan mencakup harapan dan keterbukaan serta menghormati diri sejati. Hikmat Tuhan ditemukan dalam memusatkan hidup kita kepadanya saja dan berjalan bersamanya. Pertanyaan untuk direnungkan. Apakah saya mengerti bahwa Allah menginginkan saya membangun rumah dengan hikmat? Apakah rumah saya saat ini benar-benar dibangun dengan hikmat Tuhan? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolong kami untuk membangun rumah kami di atas takut akan Engkau
Biarlah kami membangun rumah kami dengan cinta dan kerinduan akan firman-Mu. Semoga dengan demikian, rumah kami menjadi kesaksian kepada sekitar kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.